pemerintah ketika saat ini harus memfokuskan diri pada fast respon tadi, di sisi lain sudah harus ada yang mulai memikirkan bagaimana untuk masuk kepada periode yang selanjutnya, recovery. Dalam hal ini, siang ini kita akan coba untuk fokus kepada recovery untuk housing dan rehabilitasinya seperti apa. Yang kita pelajari dari 3 daerah yang kita kunjungi, salah satu yang paling penting adalah verifikasi data. Ya, ada cerita bahwa ada sekelompok masyarakat atau sekelompok orang begitu yang datang mengklaim meminta bantuan. Padahal mereka sebenarnya pada saat kejadian bencana Aceh, mereka itu tidak ada di lokasi atau mereka bukan bagian dari korban, tapi karena mereka tahu ini ada pembagian bantuan, mereka sengaja kembali ke sana. Masih banyak sekali infrastruktur dasar permukiman ya belum terrehabilitasi dengan baik. Narasumber yang kita wawancarai bilang membangun hunian fisik itu mudah sekali gitu. Tinggal datang bangun selesai gitu ya. Tapi gimana caranya menjadikan a house into a home gitu. Pemulihan juga di sini kita tidak hanya soal memulihkan bangunan, infrastruktur jalan dan lain-lain, tapi juga memulihkan penghidupan masyarakat itu sendiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast LPM FEB UI. Setelah sebelumnya LPM membagikan beberapa tulisan di media sosial mengenai respon bencana besar yang terjadi di Sumatera dan Aceh, kali ini kami ingin melanjutkan percakapan tersebut dengan menghadirkan perspektif yang berbeda nih. Tetapi mungkin sebelum kita mulai podcast hari ini, mohon izinkan kami untuk menyampaikan bela sungkawa yang mendalam terhadap bencana yang terjadi, yakni bencana banjir dan juga longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Semoga seluruh masyarakat yang terdampak, mereka yang kehilangan sanak keluarga dan juga harta, dapat segera pulih. Kami baik sebagai institusi maupun individu juga bergotong royong untuk memberikan bantuan baik berupa donasi maupun bentuk lainnya agar segala beban dan juga rintangan yang dihadapi para korban bisa sedikit demi sedikit berkurang. Kita kembali lagi ke topik podcast saat ini. Saya Diva sebagai host. Di sini sudah ditemani oleh 3 peneliti yang juga sudah menemani saya. Dan di sini kita akan mencoba untuk membagikan wawasan dan juga pengalaman yang berkaitan dengan fase pasca bencana. Pertama di sini ada Bapak Yudis yang merupakan Kepala Kajian Trust LPM FEB UI ya Pak ya. Yang singkatannya itu ada Transport, Real Estate dan juga Urban Studies. Di sini juga ada Kak Yusuf yang merupakan tim kajian Trust LPM dan juga di sini ada Mbak Kori yang merupakan peneliti dan juga penulis di bidang urban. Ketiganya ini merupakan bagian dari tim peneliti yang baru saja merampungkan kajian pada awal tahun 2025 mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman pasca bencana di Indonesia. Kajian ini mencakup pengalaman yang panjang selama 2 dekade atau selama 20 tahun terakhir, dimulai dari bencana yang menerjang Aceh pada tahun 2004 hingga bencana yang baru-baru ini terjadi. Pak Yudis merupakan pemimpin proyek ini dan juga Mbak Kori di sini hadir sebagai koordinator lapangan pada saat kita melaksanakan studi. Kita ingin melihat apakah pembelajaran dari 20 tahun ke belakang itu bisa menjadi kompas dalam menghadapi fase pemulihan atas bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Atau mungkin justru fase inilah yang perlu kita garis bawahi karena berkaitan dengan pemulihan baik secara ekonomi, sosial maupun kesejahteraan masyarakat. Jadi dari podcast ini kita akan mencoba untuk menjawab satu pertanyaan penting. Apakah Indonesia sudah benar-benar belajar dari pengalaman rekonstruksi selama ini? Kita langsung saja bergerak ke topik pertama. Saya ingin mulai dari Pak Yudis ya Pak. Dan juga Kak Yusuf kalau misalnya mau menambahkan. Siap. Saat mendengar kabar banjir dan longsor besar di Aceh dan juga Sumatera Utara serta Sumatera Barat, bagaimana sih fase penanganan kebencanaan yang perlu diperhatikan? Dan karena kita baru menyelesaikan kajian rekonstruksi permukiman di awal tahun 2025 ini ya Pak, apakah ada temuan yang dirasa relevan? Silakan Pak. Ya, makasih banyak Mbak Diva ya. Jadi persis tadi yang sudah disampaikan Mbak Diva ya. Jadi studi ini bersama dengan Mas Yusuf dan Mbak Kori, pada dasarnya studi ini secara garis besar ingin merekam pengalaman Indonesia dalam 20 tahun terakhir pasca gempa ya, terutama dalam konteks rekonstruksi perumahan dan rehabilitasi infrastruktur yang ada di sekitarnya. Tentu yang kita harus dudukan dulu nih Mbak Diva.
Jadi kita bukan di studi ini maupun dalam konteks diskusi podcast kita kali ini, kita harus hati-hati mengingat bahwa tentu saat ini kita belum pada tahap itu ya. Jadi bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara sedang mengalami fase awal dari sebuah bencana yaitu emergency response. Jadi kita tidak bicara dalam konteks ini, kita tidak bicara bahwa pemerintah harus langsung pindah ke mengurusi rumah, bukan. Tapi kita membawa konteks bahwa fast response tetap harus menjadi hal yang paling utama hari-hari ini. Bagaimana pemerintah bisa mendistribusikan makanan dengan cepat, bahan-bahan dasar yang paling utama. Kita kan udah banyak lihat ya di podcast teman-teman juga atau bahkan di berita atau bahkan di Instagram bagaimana ada semacam merataan atas bagaimana bantuan yang terkait dengan fast response ini ada di sana, berada di daerah-daerah yang membutuhkan. Tapi yang ingin kita tekankan adalah pemerintah ketika saat ini harus memfokuskan diri pada fast response tadi, di sisi lain sudah harus ada bagian dari pemerintah yang mulai memikirkan bagaimana untuk masuk kepada periode yang selanjutnya, yaitu periode recovery. Dalam hal ini di siang ini kita akan coba untuk fokus kepada recovery untuk housing dan rehabilitasinya seperti apa. Mungkin terlihat terlalu cepat ya, tapi ini perlu dipikirkan lebih dalam, mungkin perlu mulai untuk segera dibayangkan oleh pemerintah, karena efek dari housing ini, baik dalam konteks yang gempa, dalam hal ini adalah konteks yang lebih urgent, atau bahkan dalam hari-hari biasa, hari-hari normal, isu housing ini adalah isu yang sangat-sangat prevalen, mulai dari isu sehari-hari kita, ini kan anak-anak muda semua di depan saya ini. Jadi housing selalu menjadi top of mind. Dan juga apalagi kalau kita bicara pada penanganan pasca gempa. Bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam menanggulangi pasca gempa dalam konteks ini adalah housing akan menghambat lebih jauh lagi proses recovery daerah itu. Bayangkan setelah mereka beyond dari fast response tadi, setelah 3 bulan misalkan mereka sudah harus kembali melakukan aktivitas sehari-hari, tapi tidak disupport oleh rumah atau housing yang memadai. Apa akibatnya? Akibatnya produktivitasnya pasti turun. Tidak bisa misalkan istirahat dengan baik, berinteraksi sosial dengan cukup, ya, atau bahkan mengerjakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan urusan anak, urusan pasangan, urusan saudara sendiri, itu juga menjadi problem dan mungkin bahkan ke depan akan menimbulkan efek jangka panjang seperti mental health misalkan yang hari-hari ini jadi isu yang besar gitu. Jadi yang ingin kita dudukkan sekali lagi ya, yang ingin dorong di studi dan bahkan di podcast kita kali ini adalah gimana sih yang harusnya pemerintah persiapkan untuk next fase selanjutnya dari fast response tadi. Salah satunya adalah housing, dan beberapa hal yang kita dapatkan dalam studi tadi termasuk hal-hal yang mungkin relevan untuk dipertimbangkan oleh pemerintah hari-hari ini. Dan saya rasa skala kerusakan, ya, gempa dan bencana yang kita hadapi saat ini mungkin tidak sebesar yang di 2004 mungkin ya Mas Yusuf. Nanti mungkin Mas Yusuf bisa menjelaskan lebih detail beberapa perbandingan makronya, tapi tetap itu besar gitu ya. Jadi saya rasa ini mungkin membutuhkan sumber daya, membutuhkan penanganan pemerintah yang cukup substansial dalam 1, 2, bahkan 5 tahun ke depan. Itu mungkin sebagai awalan ya Mbak Diva. Kak Yusuf, ada yang mau ditambahkan Kak? Ya, jadi mungkin ingin menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Yudis ya. Jadi secara umum ketika terjadi bencana begitu ya di satu lokasi, fase penanganan
atau respon terhadap bencana itu secara umum bisa kita bagi jadi 4 fase sebenarnya. Jadi yang fase pertama itu adalah fase yang disebut dengan fase emergensi, di mana fokusnya itu adalah bagaimana menyelamatkan korban bencana begitu dari kejadian bencana tersebut. Kemudian fase kedua itu adalah fase transisi atau fase pemulihan awal, itu dimulai dari ketika pemerintah sudah mulai melakukan pencatatan sudah berapa banyak korban hilang, korban meninggal dan seterusnya. Kemudian juga mulai menyiapkan fokus pada menyiapkan shelter atau penampungan sementara, itu yang selama 2-3 minggu terakhir ini yang dilakukan oleh pemerintah, saya kira seperti itu. Kemudian di fase ketiga, ini yang fase intinya dari kegiatan penanganan bencana, itu adalah fase rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana di situ sudah mulai dibangun dan dipersiapkan hunian tetap, jadi bangunan permanen untuk mereplace bangunan-bangunan yang rusak karena kejadian bencana sebelumnya. Kemudian di fase akhir sebagai fase penutup dari penanganan bencana itu adalah bagaimana melakukan upaya-upaya memitigasi agar ketika misalkan di masa depan terjadi bencana yang serupa di lokasi tersebut, masyarakat dan pemerintah itu sudah lebih siap seperti itu. Jadi secara umum kira-kira ada 4 fase itu yang selalu berulang ketika kita berbicara masalah penanganan bencana seperti itu. Baik, berarti memang di sini penting ya untuk kita memahami bahwa dalam terjadinya bencana itu kita tidak hanya fokus pada emergency response, walaupun memang sangat penting, tapi kita juga perlu memikirkan hal yang beyond emergency response tersebut. Baik, mungkin selanjutnya kita mau coba dalami juga terkait temuan dari lapangan yang kita lakukan di awal tahun ini ya, terutama temuan dari lapangan yang kita dipimpin oleh Mbak Kori. Di sini kita pergi ke Aceh, betul ya Mbak, ada juga Yogyakarta dan Palu. Kita coba mendalami kira-kira dari masyarakat tuh experience-nya seperti apa sih, terutama kita juga coba untuk mendapatkan masukan dari para perangkat desa atau para pemangku kepentingan lainnya. Tapi mungkin sebelum kita ke Mbak Kori ya Mbak, pengen tahu dulu nih kira-kira bagaimana sih metode atau pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan studi ini. Mungkin Kak Yusuf bisa bantu menjelaskan Kak? Oke, jadi ketika tim LPM pada saat setahun yang lalu ya Pak Yudis dan Mbak Kori ya, awal akhir 2024 masuk ke 2025, karena kita agak sedikit ada sedikit pergeseran timeline karena memang masih ada kegiatan rehab rekon yang pada waktu itu memang masih dalam fase akhir gitu ya, jadi kita agak perlu sedikit menunggu. Nah, jadi pada dasarnya kegiatan yang kita lakukan, kegiatan kajian yang kita lakukan pada saat itu adalah kita mencoba mengumpulkan atau mendokumentasikan ulang begitu ya kegiatan penanganan bencana yang terjadi dalam 20 tahun terakhir di Indonesia, dimulai dari start yang pertama itu tahun 2004, di mana pada waktu itu terjadi tsunami Aceh. Betul. Yang itu memang satu pengalaman yang sangat memberikan pelajaran terbesar dan pelajaran paling berharga bagi bangsa ini seperti itu ya. Kemudian pada tahun 2006 itu juga ada kejadian yang cukup besar juga, bencana gempa ya di Yogyakarta, daerah Jogja dan sekitarnya. Kemudian satu lagi yang besar itulah tahun 2018 ketika ada bencana gempa bumi di Palu dan disertai tsunami di Donggala, dan satu lagi kotanya likuifaksi deh kalau likuifaksi. Nah, istilahnya itu likuifaksi ya, pergeseran tanah itu gara-gara ada ini. Nah, jadi secara garis besar tiga bencana itu yang memang menjadi fokus, tapi sebenarnya kita juga mengumpulkan informasi terkait penanganan bencana yang terjadi dalam periode yang tadi disebutkan ya, 20 tahun terakhir itu. Nah, fokusnya adalah melihat penanganan bencana tadi, fokus dari 4 fase yang tadi saya sampaikan, fokus kepada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan spesifiknya adalah rehabilitasi rekonstruksi untuk perumahan dan permukiman. Nah, kenapa perumahan dan pemukiman itu yang menjadi fokus dalam kajian? Karena memang yang namanya ketika terjadi bencana, pemulihan infrastruktur khususnya untuk perumahan dan pemukiman itu adalah sesuatu yang menjadi inti dalam penanganan bencana itu sendiri ya, di luar fase yang tadi ya, fase emergensi tadi. Ketika kita bicara rehab rekon, itu fasenya adalah fase untuk memulihkan kembali bangunan hunian seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang rumah itu adalah pintu masuk untuk memulihkan kembali sistem tatanan berkeluarga atau sistem kehidupan komunitas gitu ya. Sebelum kita berbicara mengembalikan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, itu dimulai dari
menyediakan hunian yang sifatnya layak dan permanen seperti itu, karena tadi sudah sempat rusak akibat bencana. Nah, waktu itu metode yang kita lakukan adalah mengumpulkan semua dokumen-dokumen terkait perencanaan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi dari penanganan bencana itu sendiri, baik yang waktu itu dipublikasikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain, apakah itu lembaga donor ataupun misalkan dari NGO. Jadi kita mencoba mensintesiskan kembali hasil-hasil yang diperoleh dari masing-masing laporan, kemudian kita mencoba merumuskan atau memberikan semacam kerangka framework begitu ya, kerangka kerja bagaimana sih penanganan bencana yang dilakukan selama 20 tahun terakhir ini, mana sebenarnya bentuk yang paling ideal untuk dilakukan. Nah, pada waktu itu kita memang fokus ke beberapa bencana yang pada saat itu mendapatkan bantuan pinjaman ataupun hibah ya untuk mendanai kegiatan rehab rekon dari Bank Dunia gitu. Jadi memang kejadian bencana yang memang cukup besar secara skala, kemudian fokus kepada kegiatan pemulihan rehab rekonnya yang menggunakan metode yang disebut dengan rekompak atau rehabilitasi, rekonstruksi masyarakat dan permukiman berbasis masyarakat, seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya. Tapi mungkin tadi digarisbawahi ya terkait studi, terutama dari dokumen dan lain-lain. Mungkin di situ akan kurang kalau misalnya kita tidak melengkapi dengan data-data di lapangan. Yang waktu itu kita coba kumpulkan melalui Mbak Kori juga yang hadir di setiap daerah ya Mbak waktu itu. Mungkin kalau misalnya dari Mbak Kori ketika di lapangan, kira-kira bagaimana sih temuan yang menarik untuk kita pelajari? Terutama ada nggak sih hal-hal yang patut dipertimbangkan, terutama untuk proses relokasi saat ini? Iya, seperti yang udah dijelaskan Yusuf tadi ya, bahwa setelah proses emergency response gitu, hal-hal dasar sudah terpenuhi gitu ya, pemerintah harus sudah mulai move on itu untuk memikirkan gimana cara memulihkan kehidupan gitu para korban gitu. Kalau yang kita pelajari dari 3 daerah yang kita kunjungi, salah satu yang paling penting menurut saya dan juga menurut cerita para narasumber ya, adalah verifikasi data gitu. Terutama untuk daerah-daerah yang bencananya ini seperti likuifaksi gitu, tsunami, banjir gitu ya, yang seperti yang salah satu di berita gitu, ketika harus verifikasi kakaknya mana gitu ya, udah pasti udah nggak ada gitu kan, gitu. Udah pasti sudah entah kemana gitu. Jadi untuk para terutama Pemda ya, untuk turun ya tentu saja mereka korban gitu ya, tapi ada kewajiban untuk langsung mendata korban mana saja, siapa saja yang terkena dampak separah apa, sampai ke data-data kecil seperti pekerjaannya apa, anggota keluarganya di mana saja gitu. Nah, data-data ini yang nantinya akan menjadi dasar, tentu saja tidak sempurna gitu ya, harus diverifikasi ulang gitu. Kalau yang kemarin untuk kasus di Palu misalnya atau di Sulawesi Tengah, jadi para staf verifikasi data ini harus meng-cross check lagi gitu ke tempat di mana rumahnya yang sudah tidak terlihat gitu ya, untuk memastikan oh ya benar orang ini nanti benar rumahnya di sini dan berhak untuk mendapatkan bantuan gitu. Itu satu. Kemudian hal dua yang akan lebih berat adalah relokasi, penentuan relokasi gitu. Kita belajar dari gempa Jogja misalnya, proses pemulihannya lebih cepat karena gempa mereka bisa membangun rumahnya di lokasi semula gitu, yang di tanah mereka. Sedangkan kalau likuifaksi, banjir, tsunami gitu, apalagi kalau daerahnya sudah ditentukan sebagai zona merah gitu ya, zona berbahaya, pemerintah harus mencari tanah lain gitu. Dan ini komplikasinya banyak gitu, terutama masyarakat kita itu kan sangat mata pekerjaannya itu sangat bergantung pada wilayah mereka kan ya, misalnya nelayan gitu pasti di pinggir pantai gitu kan. Ketika mereka harus direlokasi, seberapa jauh relokasinya gitu, itu juga harus dipertimbangkan gitu. Kemudian bila relokasi seperti di Palu misalnya, relokasinya memakan waktu sangat lama, yaitu 5 tahun baru bisa dapat rumah ya, karena ada masalah soal acquiring land yang susah gitu. Hal-hal kayak gitu yang harus Pemda harus cepat berpikir ya. Tentu saja harus dibantu dengan pemerintah nasional, karena untuk bencana-bencana yang besar biasanya Pemdanya lumpuhnya lumayan lama gitu ya, untuk kembali bisa bangkit lagi gitu, untuk berfungsi sebagai sedia kala gitu.
Kemudian setelah penentuan lokasi, biasanya yang proses pembangunan juga akan banyak komplikasinya untuk menentukan model hunian, besaran hunian, bantuan dari pemerintah berapa, cukup atau tidak gitu. Kalau yang kemarin muncul angka 50 juta gitu. Dengan inflasi sekarang misalnya 50 juta itu dapat rumah seberapa besar sih gitu. Iya. Yang gitu-gitu. Tapi dari 3 pengalaman kita sebenarnya pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga besar itu udah punya formulasinya sebenarnya Mas gitu. Misalnya rumahnya udah ada modular gitu ya, tinggal pasang aja gitu. itu mempercepat gitu. Dan juga kayak infrastruktur dan fasilitas umum gitu. Misalnya kayak di Merapi yang kebanyakan peternak sapi misalnya. Jadi berarti harus menyediakan tempat mereka beternak yang kayak gitu. Gitu sih. Kemudian baru ketika proses pemilihan hunian akan ada proses lanjutan gitu yang harus dilakukan supaya ya tadi itu kita nggak hanya menyediakan rumah tapi juga dihuni, proses pemulihan ekonomi sosialnya berjalan gitu. Kalau misalnya boleh tahu Mbak Kori, proses itu kan memang tidak sebentar ya dan cukup lama, terutama jika kita melihat dinamika di masyarakat mungkin tidak semuanya langsung menerima ya, apalagi kalau misalnya ada relokasi, mereka harus pindah, mereka mungkin harus mempertimbangkan lagi kayak penghidupannya seperti apa dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dilihat dari cerita-cerita narasumber kemarin Mbak Kori, bagaimana sih dinamika yang terjadi dan juga apakah mereka juga ada masukan gitu terkait prosesnya itu sendiri dari apa yang mereka alami? Kalau proses dari huntara ya atau hunian sementara gitu ke huntap atau hunian tetap gitu, sebenarnya prosesnya itu sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dari cerita masyarakat sebenarnya yang penting itu adalah transparansi dan komunikasi gitu. Transparansi dari Pemerintah atau organisasinya untuk bilang oke, ini selesainya berapa lama sih, mereka harus dihuntara berapa lama gitu, karena mereka butuh stabilitas kan Mas, maksudnya walaupun ini lama kayak di Palu misalnya butuh waktu 5 tahun, paling enggaknya kalau kita tahu prosesnya ada progresnya atau enggak, kalaupun terhambat itu kenapa gitu, hatinya masih lumayan agak tenang gitu. Ada kepastian gitu, itu yang paling penting sih. Dan transparansi, misalnya kenapa ini dapat ini nggak dapat misalnya kayak gitu, atau kan kebanyakan misalnya di Indonesia itu satu hunian bisa dihuni 3 keluarga misalnya kayak gitu kan, itu bagaimana cara penyelesaiannya gitu-gitu. Itu sih yang penting, mereka didengar gitu ya, masyarakatnya diajak ngobrol lah, walaupun nanti keputusannya misalnya kita tidak bisa memenuhi semua aspirasi gitu, paling enggaknya proses bottom up-nya itu berjalan gitu. Baik, kalau begitu Mbak Kori, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Mungkin Yudis? saya ingin coba tambahkan ya, tadi apa yang disampaikan Kori itu benar. Jadi bahkan itu termasuk pelajaran penting ya dari kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi rumah dan permukiman gitu ketika terjadi bencana, terutama untuk konteks Indonesia. Jadi isu pertama itu adalah masalah ketersediaan data ya. Dan jadi gini, kalau misalkan kita terjadi bencana gitu, rumah kita hancur misalkan, dan kemudian misalkan konteksnya banjir ya, banjir longsor, rumah kita rubuh karena terbawa atau hanyut gitu, kemudian dokumen-dokumen yang mungkin kita simpan di rumah itu juga hilang, terendam air gitu, mungkin salah satu ada sertifikat rumah, sertifikat tanah, yang mana itu mungkin jadi bukti ke depan ketika misalkan butuh untuk verifikasi data itu diperlukan, tapi ternyata hilang begitu karena akibat bencana. Nah, hal-hal seperti itu yang memang sering kali terjadi, dan itu proses verifikasinya ketika melakukan pendataan untuk memberikan bantuan itu memang butuh waktu yang sangat lama. Belum lagi misalkan nanti ada klaim dari pihak-pihak yang bahkan waktu itu di Aceh ya Korea, ada cerita bahwa ada sekelompok masyarakat atau sekelompok orang begitu yang datang mengklaim meminta bantuan. Padahal mereka sebenarnya pada saat kejadian bencana Aceh, mereka itu tidak ada di lokasi atau mereka bukan bagian dari korban, tapi karena mereka tahu ini ada pembagian bantuan, mereka sengaja kembali ke sana, ke lokasi tempat akan dibangunnya hunian baru. Mereka mengklaim saya juga berhak mendapatkan bantuan seperti itu. Nah, isu-isu seperti itu yang mungkin kalau untuk konteks Aceh kan mungkin karena pertama kali dilakukan gitu ya, mungkin pemerintah belum punya win-win solusinya seperti apa, tapi harusnya untuk pada konteks hari ini pemerintah harusnya sudah nanti bisa mengantisipasi hal-hal yang seperti itu kalau misalkan itu terjadi ya. Kemudian masalah untuk
penyediaan rumah atau hunian tetap ya, dalam konteks mengganti kerugian akibat bencana tadi. Isu lahan itu juga salah satu yang menjadi permasalahan yang timbul ya. Jadi ketika kita ingin merelokasi korban bencana itu ya, kemudian kita dirikan rumah yang sifatnya bangunan hunian yang sifatnya permanen atau tetap, pertanyaan berikutnya adalah lahannya ada di mana? Nah, lahannya ada di mana? Apakah itu memang sudah disiapkan atau misalkan pemerintah daerah atau pemerintah pusat sudah mempunyai semacam lahan darurat begitu yang itu nanti bisa digunakan untuk membangun hunian baru sebagai pengganti atas kehilangan yang dialami oleh masyarakat terkena bencana. Kalau lahannya ada, kemudian apakah lokasi dari lahan itu tadi seperti yang Kory sampaikan, apakah jauh atau secara akses itu terputus dari mata pencaharian masyarakat yang menjadi korban, yang sebelumnya mungkin mereka ketika belum terjadi bencana mereka punya nih tadi misalkan di pesisir gitu ya, nelayan, bekerja sebagai nelayan, tapi ketika terjadi bencana kawasan pesisirnya hancur, mau dibangun lagi di lokasi yang sama tapi misalkan terkendala karena di situ ada resiko terkena bencana lagi di masa yang akan datang gitu ya, risikonya cukup tinggi sehingga direalokasi ke tempat lain gitu ya, direlokasi ke tempat lain, tapi itu ternyata karena tadi kegiatannya nelayan gitu ya, tapi tempatnya ternyata jauh dari pesisir gitu, jadi akhirnya kalau mau bekerja sebagai nelayan butuh ongkos lagi gitu ya, butuh biaya-biaya yang lain gitu, mungkin juga jadi lokasi yang baru tadi jauh dari sekolah, jauh dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit. Nah itu hal-hal seperti itu juga menjadi kendala yang muncul gitu dan seringkali berulang seperti itu. Kemudian tadi terkait pembagian bantuan, benar juga tadi yang disampaikan Kory bahwa selalu ada potensi kecemburuan sosial antara masyarakat yang sesama korban bencana gitu. Ada yang merasa dia kok rumahnya lebih bagus gitu, sementara saya mungkin dapat rumahnya mungkin tidak sebagus dia, atau mungkin kenapa dia dapat lokasi yang di sana gitu, kenapa saya dapat lokasinya di sini. Nah Padahal itu kan sama-sama dapat ya. Padahal sama-sama dapat, cuman tetap aja gitu ada celah untuk kecemburuan sosial itu selalu muncul. Semuanya nggak bisa di prime location. Nah betul. Nah itu bahkan dulu waktu misalkan kita ambil pelajaran dari kejadian Aceh, waktu tsunami Aceh terjadi tahun 2004 kan, memang banyak sekali bantuan dari luar negeri ya, bantuan dari lembaga-lembaga asing, yang mana untuk konteks rumah tadi itu saking banyaknya bantuan rumah gitu ya, masyarakat yang menjadi korban bencana itu semacam bebas untuk memilih gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak cocok, dia bisa pindah ke vendor yang lain seperti itu. Itu karena waktu itu saking banyaknya bantuan. Tapi mungkin kalau kita kaitkan konteks bencana banjir longsor hari ini di 3 provinsi tadi, mungkin kita tidak bisa membandingkan kondisi yang sama. Jadi mungkin pemerintah juga perlu menyesuaikan psikologisnya masyarakat ya, ketika nanti apakah mendapatkan bantuan gitu, apakah ekspektasi dari masyarakat itu terhadap bantuan akan sama dengan seperti ketika mereka dulu mendapatkan bantuan dari luar pemerintah begitu ya. Itu juga mungkin jadi satu faktor yang perlu dikonsider sih. Baik, terima kasih. Nambah dikit ya. Silakan Pak Yudi. Jadi menyambung tadi ya masalah isu bahwa ada yang mendapatkan jauh dari antara rumah dengan tempat mata pencahariannya. Jadi penting juga, ini perlu kita note juga bahwa pemerintah secara reguler ya, periodik mampu menangkap preferensi masyarakat terhadap rumah gitu ya. Memprofile bagaimana sih preferensi mereka terhadap rumah, misalnya berdasarkan umur, berdasarkan apa. Kenapa? Karena pertama pemerintah perlu juga, baik itu dalam kondisi normal apalagi di kondisi seperti ini ya, perlu juga untuk menangkap bagaimana sih, apakah ada pergeseran preferensi ya tentang rumah itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua mungkin yang penting juga adalah pemerintah harus bisa mulai mengklasifikasikan mana yang konteks atribut rumah yang sifatnya kebutuhan, mana yang sifatnya keinginan. Nah itu ya kalau mungkin budgetnya banyak mungkin bisa milih ya, tapi kan dalam konteks ini pemerintah harus bisa menangkap itu, dan itu sangat, kadang-kadang itu sangat sangat spesifik ke daerah-daerah tertentu. Tanpa bisa menangkap ini, bisa jadi pemerintah sudah bangun ini tapi nggak ditempatin gitu, atau malah dijual gitu, jadi kan nggak tepat juga.
Betul, berarti memang kompleks ya berarti Kak Yusuf, Pak Yudis dan juga Mbak Kori terkait apa sih yang harus kita perhatikan di sini. Tidak hanya serta-merta dari segi teknis ya, tetapi kita juga harus memperhatikan dinamika isu bahkan preferensi yang memang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin terakhir saya ingin dengar dulu dari Pak Yudis nih Pak. Pemerintah kita sudah mengumumkan target 100 hari dan juga rencana jangka menengah yaitu 1 tahun untuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari pengalaman sebelumnya, terutama mungkin Rekompak yang tadi dijelaskan oleh Kak Yusuf juga, dan temuan penelitian ini, kira-kira pendekatan apa sih yang paling penting untuk dilakukan oleh pemerintah sekarang? Ya, jadi dalam konteks ini ya, ada beberapa poin. Mungkin saya akan fokus ke 2 poin utama ya. Yang pertama adalah menurut saya yang paling penting untuk disegerakan oleh pemerintah itu membangun infrastruktur utamanya dulu ya. Sampai hari ini kebetulan saya dan Mas Yusuf juga punya rekan yang turun langsung ya, Mas Yusuf ya, ke daerah yang terdampak. Masih banyak sekali infrastruktur dasar permukiman ya yang belum bisa terrehabilitasi dengan baik. Listrik gitu misalkan, air dan jalan yang bisa dilewati dengan baik ya. Sehingga dalam konteks ini kita tidak bisa mengatakan bahwa housing perlu dibangun dalam 100 hari ke depan tanpa adanya support dari infrastruktur tadi. Lalu yang kedua adalah yang menarik juga yang perlu kita bayangkan, so far pemerintah juga sudah mengatakan bahwa kerugian dari bencana alam kali ini sekitar sekian 50. 50. Kalau klaimnya BNPB ya, kemarin saya coba cek di media massa, itu sekitar 51,8 triliun Pak, untuk 3 provinsi tadi ya. Jadi, kalau tadi saya boleh tambahkan juga angka itu sebenarnya, misalkan tadi ya kita bandingkan dari hasil kajian yang dilakukan oleh tim untuk bencana yang terjadi di 20 tahun terakhir, itu total akumulasi kerugiannya itu sekitar hampir 280 triliun. Nah, khusus Aceh yang tsunami tahun 2004 itu kerugiannya itu yang tercatat di nota keuangannya Kemenkeu ya, itu 51,4 triliun pada waktu itu. 2004. Nah, 2004. Nah, kalau misalnya kita sesuaikan dengan inflasi, itu tadi saya coba hitung kasar, itu setara dengan 170 triliun angka hari ini. Nah, angka yang disebutkan oleh BNPB yang 51,8 triliun tadi, kalau misalkan kita bandingkan dengan angka yang 170 triliun, itu sekitar 30,5% lah. Jadi hampir sepertiga dari jadi kerugian yang ditanggung akibat bencana banjir dan longsor di 3 provinsi hari ini yang sesuai dengan klaimnya BNPB ya untuk pemulihan itu hampir sepertiganya dari kerugian bencana tsunami waktu tahun 2004 seperti itu. Jadi ya bisa dibayangkan ya sebesar apa kerusakan yang terjadi seperti itu. Ya, jadi melanjutkan tadi yang disampaikan Mas Yusuf ya. Pertama tadi infrastruktur dasar. Yang kedua adalah financing-nya seperti apa. Jadi tadi yang sempat disampaikan Mas Yusuf ya, kedepannya pertama dari sisi financing-nya misalkan perlu ada mobilisasi yang tepat antara pusat dan daerah, lalu kemudian saya yakin international organization juga mungkin ada yang ingin mencoba untuk membantu Indonesia di konteks itu, meskipun sampai saat ini pemerintah mengatakan cukup dengan budget di level nasional. Jadi penting untuk mengkoordinasikan dari sumber-sumber budget ini sehingga nanti proses disbursement-nya menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah ada semacam alokasi yang secara langsung, jadi ketika ada budget masuk langsung, ini dialokasikan ini dengan mempertimbangkan pemetaan tadi di daerah mana yang kena, lahannya apa, ini kemarin seperti apa, mau dijadikan apa dan ke depan mau diapakan, sehingga budget yang sudah ada gitu tidak menjadi budget yang mubazir gitu ya Mas Yusuf ya Mbak Kori ya. Jadi pengalaman kemarin bisa jadi ada mistargeting juga, ada warga atau rumah tangga yang dapat double, di sisi yang lain ada yang yang nggak dapat sama sekali, atau rumahnya beda banget padahal sebelah berada di desa yang sama, tapi satu rumah ini disupport oleh
lembaga A misalkan, yang ini dari pemerintah B misalkan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin di awal nggak kepikiran ya, tapi karena housing itu sifatnya adalah barang yang durable, Gus, kita nggak beli rumah sekarang besok rusak kan, tapi untuk 10, 20, 30 tahun lagi. Jadi kita tidak hanya memikirkan bagaimana rumah itu jadi, tapi bagaimana rumah itu mampu membangun fungsi sosial juga dalam jangka yang menengah maupun panjang. Gitu. Luar biasa Pak Yudis. Mungkin Kak Yusuf ada yang mau ditambahkan lagi? Tadi menarik juga tuh Pak, Pak Yudis sebut masalah ini pendanaannya nanti dari mana nih kalau misalnya ternyata butuh BNPB mengklaim butuh angka segitu ya. Kalau kita belajar dari penanganan bencana di masa lalu, tsunami waktu itu dananya memang kebanyakan dominan hibah ya, karena itu bencana yang sangat mungkin menarik perhatian global juga seperti itu. Dan waktu itu memang ada pengumpulan dana yang diorganisir oleh multi donor fund ya, MDF ya, Korea kalau kemarin sempat ini juga. Kemudian waktu di Jogja, ketika terjadi bencana Jogja itu masih lewat hibah juga, itu Java Reconstruction Fund (JRF). Nah, kemudian kalau untuk yang di Palu, bencana di Palu itu adalah CS RRP ya, Central Sulawesi Rehab Recon Project seperti itu. Tapi untuk yang CS RRP itu adalah pinjaman dari Bank Dunia seperti itu. Nah, jadi memang kita udah pernah nih punya pengalaman dalam mengelola dana yang berasal dari hibah dan juga dari pinjaman. Nah, ini jadi menarik nih untuk yang konteks bencana hari ini gitu ya, untuk 3 provinsi tersebut pemerintah kira-kira akan menggunakan resource dari mana nih, given misalkan pemerintah punya preferensi untuk tidak terlalu bergantung pada bantuan asing begitu ya. Itu juga kita betul, aja gitu betul. ya. Nah, itu juga menjadi pertanyaan yang menarik ke depan gitu untuk bisa dijawab gitu ya, terutama oleh pemerintah seperti itu. Baik. Mbak Kori, tambahan Mbak. Ya mungkin kalau kedua bapak-bapak ini sudah ngomongin soal fun ya, saya ngomongin soal eksekusinya gitu. Sebenarnya yang paling tadi sudah saya tekankan ya, yang paling penting memang keterlibatan masyarakat sendiri ya gitu. Kalau sudah tahap di rekonstruksi dan rehabilitasi, biasanya masyarakatnya sudah lumayan berdaya gitu, sudah bisa diajak ngobrol. Bahkan kasus di Jogja misalnya, mereka membangun rumahnya sendiri dan itu sense of belongingnya tinggi sekali gitu. Berarti jadi masyarakatnya diberi uang gitu ya? Untuk membangun rumahnya sendiri, bahkan mereka dibayar sebagai tukang gitu Pak. Okay. Jadi kan pasti mata pencariannya juga terganggu kan pada saat setelah bencana gitu. Itu salah satu win-win solution gitu. Tapi memang perlu ada pengawasan yang ketat gitu ya, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik gitu. Dan yang kedua adalah knowledge tentang bencana juga perlu selalu ditekankan gitu, supaya misalnya masyarakat mau renovasi rumahnya, itu rumahnya masih bisa tahan gempa atau tidak gitu. Sebenarnya challenge yang paling utama itu sih, kalau salah satu narasumber yang kita wawancarai bilang membangun hunian fisik itu mudah sekali gitu, tinggal datang bangun selesai gitu ya. Tapi gimana caranya menjadikan a house into a home gitu, itu yang berat gitu, untuk memastikan bahwa itu nggak cuma jadi harapan baru gitu ya, mereka bisa kembali melanjutkan hidupnya di sana gitu. A house into a home. Keren sekali Mbak Kori. Mungkin dari percakapan hari ini kita banyak sekali belajar ya, bahwa memang bencana bukan hanya soal kerusakan baik secara fisik, tetapi juga soal tata kelola baik secara ekonomi, dan kita juga perlu memperhatikan resiliensi masyarakat yang menghadapinya. Pemulihan juga di sini kita tidak hanya soal memulihkan bangunan, infrastruktur jalan dan lain-lain, tapi juga memulihkan penghidupan masyarakat itu sendiri. Dari temuan studi ini mungkin kita bisa pelajari bahwa penanganan bencana itu beyond emergency response, tapi di sini juga kita harus memperhatikan dari segi recovery, rehabilitasi dan rekonstruksi hingga mitigasinya ya, terutama mempersiapkan diri jika terjadi lagi bencana di kemudian hari yang memang tidak bisa kita elakkan ya terkait bencana ini. Kemudian keresahan, trauma, dinamika hingga kebudayaan atau culture juga perlu menjadi perhatian agar pendekatan yang diterapkan itu bisa sesuai dengan bagaimana sih masyarakat inginkan atau bagaimana kriteria dan karakteristik dari masyarakat itu sendiri.
sendiri. Mungkin izinkan saya untuk menutup podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Yudis, Kak Yusuf dan juga Mbak Kori yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbincang di sini. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar podcast. Sampai jumpa di podcast LPM selanjutnya.